Selanjutnya adalah pertanyaan pasangan calon nomor 2 terhadap pasangan nomor 3. Pertanyaan yang saya sampaikan di sini silakan terkait juga dengan tema yang kali ini tadi sudah kita bahas. 3 menit untuk penjelasan. Mas Emil, silakan waktu dari sekarang. Ya, dan buat statement saya jawab sedikit juga gitu. Kata kuncinya Pak, kami akan memberikan bantuan pendampingan hukum sesuai porsinya. Tapi terkait tambang kita ingat bahwa itu harus lestari. Artinya kita ekonomi Trenggalek harus ditopang oleh ekonomi masa depan. Dan ekonomi masa depan itu berbasis SDM yang unggul. Maritim adalah masa depan kita. Tambang kita dorong sesuai porsinya. Oleh karena itu jawabannya Pak, mengatasi masalah itu adalah bangunlah ekonomi yang memberikan lapangan kerja bagi SDM Trenggalek. Itu satu. Dan jangan sampai kita juga menghilangkan hakikat Trenggalek ini sebagai indikator. Pertanyaannya dari kami adalah satu, terkait, kami akan bertanya terkait seni budaya, terkait sosial budaya, terkait kebangsaan, dan bukan terkait tambangan. Yaitu satu, kita bicara mengenai kewajiban melestarikan dan mengembangkan budaya. Nah, bagaimana melestarikan dan mengembangkan ini diwujudkan pada era Bapak kemarin, gitu ya. Pengembangan ini tolok ukurnya apa? Misalnya kita mengadakan festival jaranan di Trenggalek, yang nonton orang Trenggalek juga, gitu ya. Kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan yang ditonton oleh orang Trenggalek. Kecuali kalau kita ngirim kontingen keluar, ditonton orang luar. Tapi apa tolok ukur yang konkret yang sudah Bapak terapkan? Yang sudah Bapak terapkan untuk kemudian mengukur bahwa satu kesenian maju. Selain dari mungkin Bapak pernah mengundang orang dari ISI sebagai ketua Bupati untuk workshop, tapi karena 2 hari semua dalang bilang tidak membawa dampak kemajuan kemampuan mereka. Makanya apakah tolok ukur untuk mengukur bahwa kita sudah mengembangkan budaya? Itu pertanyaan dari saya. Oh, ada. Oke. Ya, satu lagi mungkin ini terakhir pertanyaan ini mungkin silahkan diinikan adalah agama, kemudian tradisi dan kemajuan adalah 3 pilar yang membentuk budaya bangsa. Sebagaimana kita ingin mendorong Islam Nusantara di dalam hal ini, apa yang Bapak anggap terkait Islam Nusantara dan pandangan dari salah satunya mungkin organisasi keagamaan seperti NU yang menyampaikan mengenai Islam Nusantara, karena Bapak juga tentunya sama seperti saya, kita sama-sama dari kelompok yang sama. Jadi bagaimana kira-kira ini kita bagaimana pandangan Bapak terkait Islam Nusantara tadi? Terima kasih. Anda punya waktu 7 menit untuk menjawab apa yang disampaikan oleh pasangan calon nomor 2. 7 menit mulai dari sekarang, silakan. Kami selama menjabat bersama Pak Mulyadi dalam rangka melestarikan budaya Kabupaten Trenggalek. Ini memang ada 2 jenis budaya. Karena kita terlahir dari pentarangan, jadi yang sifatnya ada yang nasionalis dan juga religius. Yang nasionalis itu antara lain ada memang wayang kulit, kemudian ada jaranan, kemudian ada tiban sebagai simbol minta hujan, kemudian ada longkangan, labuh laut, dan seterusnya. Itu yang sifatnya nasionalis. Kemudian yang religius ini ada hadra, kemudian budaya sholawatan, kemudian ada mulutan, ada lebaran, kupatan, dan seterusnya. Upaya yang kami lakukan ini, jadi untuk seni budaya sifatnya nasional, katakanlah wayang kulit, ini adalah kita untuk melestarikan seni budaya itu. Kami punya anggapan bahwa itu bisa lestari manakala seni wayang kulit termasuk seni yang lain ini bisa memasyarakat. Artinya apa? Masyarakat punya rasa senang, kemudian ketika punya rasa senang ini adalah ya pecinta wayang. Oleh sebab itu oleh sebab itu kami di dalam selalu menganggarkan melalui kebijakan pemerintah daerah, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga saat itu diberi anggaran untuk pentas di pendopo saat itu tiap 1 bulan sekali. Kami punya anggapan ketika dalam lokal kita pentaskan di pendopo paling tidak punya grade lah. Jadi di desa-desa itu ketika semacam nanggap, istilah Jawanya, nanggap itu tidak gengsi.
Ternyata betul setelah itu ada acara-acara bersih desa di desa-desa, banyak menampilkan dalang-dalang lokal. Ini sedikit atau banyak, saya yakin semakin masyarakat, semakin pintas, semakin budaya, inilah cara untuk melestarikan. Kemudian jaranan, ini juga ada bantuan yang sifatnya stimulus saja Pak, jadi untuk membantu kegiatan melalui APD, tentunya juga melalui proposal. Kemudian untuk itu juga kita tampilkan Pak, tampilkan setiap hari jadi ada festival jaranan. Ini maksudnya juga untuk memacu, memberi semangat kepada seni jaranan. Ya, jadi itu. Kemudian yang sifatnya religi seperti hadrah, kemudian sholawatan, ini menurut saya sangat tepat dikembangkan di Kabupaten Trenggalek sesuai seorang tradisi yang ada di Kabupaten Trenggalek. Karena apa? Yang namanya sholawat, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini punya keyakinan bahwa sholawat itu yang pertama adalah bisa menolak tulang balak. Apalagi di Kabupaten Trenggalek ini adalah daerah yang ditetapkan rawan bencana. Rawan bencana. Jadi kalau sudah kemarau seperti bencana kekeringan, nanti kalau musim hujan juga bencana. Ini saya kira juga perlu untuk memacu. Kenyataannya hadrah sholawatan selalu pengunjungnya ketika digelar di alun-alun, katakanlah Habib saya juga semakin banyak. Jadi kita bantukan, kita beri bantuan stimulus musiknya, kadang-kadang operasionalnya dan seterusnya. Kemudian pengembangannya ini tentunya saya kira variatif, jadi mengikuti perkembangan mungkin musiknya. Tapi kalau lantunnya saya kira namanya sholawat ya tetap sholawat. Itu Pak yang berkaitan dengan seni budaya. Kemudian tiban ini kadang juga masih ditampilkan di daerah-daerah ketika tidak ada hujan, karena itu yang diyakini seperti itu, karena itu tradisi ya masih bisa ditampilkan. Kemudian yang berkaitan dengan melestarikan tradisi Pak, ini ungkapan labur laut, ini sebenarnya ungkapan rasa syukur masyarakat nelayan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan ungkapan seni budaya. Saya katakan di depan, makanya tradisi Mataraman, religi tapi masih memakai cara Mataraman. Ini cara melestarikan, tiap tahun selalu diadakan labur laut, larung sembunyi, bahkan sekarang sudah mulai dikembangkan di Arak. Jadi yang akan dilarungkan itu di Arak sekian kilo, kemudian juga disaksikan oleh wisatawan ini diharapkan nanti bisa selain diklarir lokal tapi juga nasional, juga diketahui oleh internasional. Itu harapan, walaupun mungkin masih jauh, tapi itu adalah sebuah upaya dan juga pengembangan. Kemudian tentang Islam rahmatan lil alamin, ya Nusantara kalau di kami dikenal rahmatan lil alamin. Jadi Islam yang tidak memakai kekerasan, tidak harus selalu dengan kekerasan, tidak yang masih memakai toleransi. Jadi sepanjang itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, ijma kiasnya juga masih membolehkan, ini tidak keras. Contohnya saja ya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nahdiyah di bawah Nahdlatul Ulama, ini salah cerminan daripada Islam Nusantara. Ini yang banyak dikembangkan di Indonesia, saya kira yang paling tepat. Karena apa? Islam yang masih bisa mengakomodasi budaya bangsa, walaupun mungkin ada tidak harus atau dinyatakan sebagai melanggar syariat. Saya kira ini acuannya juga cukup pada saat Rasulullah memimpin negara Madinah, itu yang dikembangkan di sana bukan negara Islam, tapi Rasulullah mengembangkan saling toleransi, saling kerjasama, bergotong royong, tapi di lain pihak juga taat kepada pemerintah yang ada saat itu. Dari situlah diyakini oleh masyarakat bisa menurunkan keberkahan dari Allah SWT, sehingga
sehingga daerah itu menjadi daerah yang subur, makmur, toto tentrem, kantor aja. Karena itu bagi batur banyak. Untuk pasangan nomor 2 ini masih punya waktu 3 menit untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sombong. Silakan. Karena di 2 debat sebelumnya kami akhirnya bilang Pak nggak dijawab, jadi sekarang kami ingatkan supaya beliau menjawab. Tapi 3 kali kami ingatkan, yang kami tanya tolok ukur bahwa budaya sudah berkembang, jadi bukan lestari. Tapi 3 kali saya ingatkan dan dijawab, yang mungkin memang tidak ingin dijawab. Ini mohon maaf Pak. Maksudnya berkembang itu Pak bukan artinya oh wayang Trenggalek ditangkap oleh bersih desa. Ya iya, tapi gimana kita membawa kebudayaan Trenggalek ini menjadi daya tarik pariwisata, menjadi identitas Trenggalek yang dikenal oleh orang di luar Trenggalek. Kalau ukur ini penting, karena tadi Pak Handoko bilang kita harus kalahkan Reok Ponorogo. Kalau nggak ada tolok ukurnya nggak bisa. Nah kami ingin lihat 15 tahun itu apa yang sudah dicapai dalam tolok ukur. Apalagi saya tanya tadi wayang kulit terkait pepadi tadi sudah berkembang seperti apa supaya dalam kita itu menjadi satu simbol. Apalagi kan UNESCO sudah memberikan wayang itu dianggap sebagai masterpiece dunia. Nah, jadi itu terkait apa? Tadi kami mohon maaf ternyata belum terjawab juga. Kalau kami akan menerapkan tolok ukur yang spesifik dan kami berani sampaikan bahwa kami akan membawa tari Tronggo Yakso yang khas Trenggalek, walaupun dibilang baru tahun 80-an, tapi itu adalah khas Trenggalek dan di Jawa Timur hanya ada di Trenggalek Festival Tronggo Yakso Jaranan. Kami akan bawa ke Jepang. Itu janji saya. Karena apa? Karena di sana ada Indonesian Week yang sangat terkenal, ditonton oleh semua orang Jepang, dan kita akan bawa Tronggo Yakso ke sana. Saya jaminannya. Karena apa? Dulu saya panitianya. Jadi itu yang ingin kita dorong. Nah, ini tolok ukur yang jelas. Karena dengan begitu akan ada pemberitaan, kita bisa ukur oh pemberitaan terkait Tronggo Yakso itu sudah mencapai berapa orang yang merespon. Makanya yang Bapak tadi sebutnya bagaimana menggunakan information technology atau teknologi informasi sebagai sarana untuk mempromosikan dan mengembangkan budaya. Ini adalah abad 21, pendekatannya nggak bisa seperti abad 19 atau 20 gitu. Nah, kemudian mohon maaf terkait Islam Nusantara singkat saja, sebenarnya sudah disampaikan oleh Khatib Shoriyah bahwa sebenarnya dari sumber Al-Quran ada akidah, akhlak, dan syariat. Syariat itu ada 2, ada yang sawabit, ada yang ijtihadiyat. Yang ijtihadiyat itulah yang memberikan ruang untuk konteks lokal. Saya pikir sebagai ketua Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak akan memahami apa yang disampaikan oleh petinggi NU seperti ini, tapi ternyata tidak dalam penyampaian Bapak malah menarik ke rahmatan lil alamin. Padahal NU dengan tegas berani menyatakan Islam Nusantara. Kata deiksis atau petunjuk bahwa Nusantara diganti dengan Islam adalah posisi organisasi yang katanya Bapak wakili melalui partai politik. Nah ini saya bukan pakar agama, saya tak ngerti banyak, tapi sebagai umat saya selalu mengkaji, mendengar apa yang disampaikan oleh beliau-beliau yang menjadi rujukan kita. Saya pikir itu saja, terima kasih.